Puji Tuhan. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tempat ini kita bersyukur dan kita boleh berkata Tuhan sudah menolong memberkati kita sehingga boleh ada di hari yang pertama di tahun yang baru 2024 dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Tentunya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang tahun yang kita akan lewati. Itu sebabnya saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua jemaat Tuhan yang ada. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hidupmu, buka hatimu, izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Segala pujian bagimu. Kami buka hatimu. Kami buka hatimu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa kami pada atas kasih Tuhan, kami telah melewati tahun 2003 Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat yang Kau berikan, kesehatan dan berkat Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga di tahun baru 2004 ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan atas anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan Tuhan Yesus. Biarlah di tahun 2004 ini Tuhan, di tahun baru ini kami lebih untuk melayani Tuhan Yesus, untuk lebih dekat kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan-Mu mengurapi kami semua ya Bapa, penyertaan-Mu ya Bapa. Sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, terlebih dahulu ampunkan kami ya Bapa atas kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak menyembah Engkau ya Bapa, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Urapi ya Bapa hamba-Mu, baik itu yang melayani ya Bapa, baik itu singer, WR, musik, kolektif, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tapi kuasa iblis tidak tinggal di Bapa, kami beribadah. Untuk itu kami akan bersatu hari. Kami teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang mengurapi, hanya kuasa Roh Kudus yang mengurapi. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Yang persembahkan kepadamu. Yang sempurna. Yang raksasa. Terima kasih Tuhan kasih. Sama-sama kita katakan menyanyikan
Bisa berkata Tuhan Yesus sampai di sini Tuhan, bahkan selanjutnya Tuhan terus akan menolong hidup kami. Naikkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih atas berkat Tuhan. Kita boleh memasuki tahun yang baru ini bukan oleh kuat karena kami, tetapi semua oleh karena kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Aku mengangkat tanganku ke hadapan Tuhan. Ada hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu. Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Segala umat menyembah Engkau, bahkan segala bangsa memuji Engkau. Karena Engkau Allah yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di kami umat-umat-Mu, kami akan lebih lagi memuji, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama.
Amin. Haleluya. Haleluya. Saya ucapkan buat kita semua selamat tahun baru. Di samping kiri kanan kita muka belakang, katakan selamat tahun baru. Haleluya. Tahun yang baru, semangat yang baru, lebih setia lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita mau bersyukur. Amin. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bawa pujian kita hanya kepada Tuhan. Katakan
Hanya Dia yang percaya, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Menolongi lagi Tuhan. Menikmati kuasa kebenaran. Biarlah kebenaran firman-Mu di awal tahun ini menjadi dasar yang teguh bagi kami untuk kami menjalani tahun yang baru. Membuat kami lebih lagi semangat di dalam Tuhan, lebih setia lagi kepada-Mu. Biarlah kuasa-Mu Roh Kudus yang akan terus menuntun perjalanan hidup kami. Hanya Roh Kudus-Mu yang kami butuh dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebab negara firman-Mu yang datang bagi kami, menasihati kami, menegur kami, membentuk kami. Bahkan kami berkata, firman-Mu saat ini datang kepada kami. Itulah yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Itulah yang menjadi jawaban dalam setiap doa kami. Haleluya. Firman-Mu sanggup mengubah setiap hidup kami. Di sini berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jemaat kami, jemaat kami, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sama seperti berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah dengan
menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati, biarlah firman Tuhan masuk tanam yang berbuah, bahkan dia berbuah menjadi berkat dan curahan. Tahun 2024 ini Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tidak lupa juga kami akan memberikan korban persembahan yang pertama. Berkatilah kami semua Tuhan, baik segenap jemaat-Mu yang memberi maupun belum bisa memberi, agar tetap semua berkenan di dalam nama-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan pertama, petugas persembahan. Kasih setiamu yang abadi, bersedia bagiku, sama satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar itu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, Tuhan berkati persembahan kita, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Di lantai bawah kedengaran haleluya. Ya, oke, saudara. Sekali lagi selamat tahun baru 2024. Ya, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Lebih lagi di tahun 2024. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan pasti berkati lebih lagi di tahun 2024. Ya. Haleluya, saudara. Di ibadah tahun baru ini, saudara, di hari pertama tahun 2024 kita mengawali dengan ibadah dan ada perjamuan kudus sebentar ya. Nah, sebab itu saudara, sebelum kita terima perjamuan kudus, kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu.
Dan kita akan membaca firman Tuhan, saudara, yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi multimedia beritahu sedang ada masalah di multimedia. Tadi apakah TV-nya atau apa ya, sedang bermasalah, atau kabelnya nanti bercari. Tapi karena tadi informasinya TV-nya, jadi sedikit terganggu di multimedia. Sebab itu saudara buka Alkitab saudara, Alkitab buku atau elektronik saudara buka dalam Ibrani pasal yang ke-11 saudara. Kita akan baca ayat yang pertama. Satu ayat saja baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Satu ayat ini kita baca bersama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya, saya lanjut saudara. Tema kita saudara di sepanjang Januari ini saya menaruh tema tentang tahun baru saudara ya. Tentang tahun baru. Bukan tema tentang tahun baru. Maksudnya topik-topiknya mengenai tahun baru saudara ini. Jadi kita berkaitan terus menyinggung tentang tahun yang baru ini. Nah, berdasarkan ayat ini saudara, kita mengambil tema di sana saudara adalah, saya menaruh tema di sana, berjalan berdasarkan iman. Amen. Jadi temanya berjalan berdasarkan iman. Sebut sama-sama. 1, 2, 3. Berjalan berdasarkan iman. Amin. Nah, kalau kita lihat saudara, apa ini iman? Alkitab ini berkata saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya saudara. Jadi iman itu saudara adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu bagi kita saudara. Saudara kalau mau catat segala sesuatu ya beberapa folio pun kalau sudah catat saudara, segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita di muka bumi ini bahkan nanti kekekalan, saudara, tidak ada batasnya. Tetapi semuanya itu Alkitab berkata saudara, itu adalah dasar bagi kita. Kalau kita bicara dasar, itu adalah pondasi kita, yaitu iman. Haleluya saudara. Nah, berkaitan tahun baru ini saudara, bagaimana kita ini melangkah di tahun yang baru? Saudara, bagaimana kita bisa melihat ke depan? Ada yang bisa lihat hari besok sudah? Tidak ada. Banyak peramal-peramal begitu saudara, memunculkan ramalan-ramalan tahun ke depan. Tapi itu ramalan yang saudara tidak boleh ikuti. Tetapi saudara, Alkitab memberi petunjuk bagi kita untuk kita bisa melihat ke depan adalah melalui apa saudara? Iman. Sehingga Alkitab berkata tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa di tahun 2024? Pastinya kita harapkan yang positif. Amin saudara ya. Tadi malam entah saudara mungkin sudah ketiduran atau masih kemarin, tentu saudara ada harapan-harapan. Ada harapan-harapan, harapan tahun 2024 rohani saya lebih baik. Amin saudara. Harapan saya di tahun 2024 sukacita dalam rumah tangga semakin bertambah. Haleluya saudara. Ada lagi harapan tahun depan, cicilan saya lunas. Ya kalau saudara tidak mengharapkan, dari mana dia datang? Saudara, kan segala sesuatu. Haleluya saudara. Segala sesuatu tentu berkaitan yang positif dalam hidup saudara dan saya. Alkitab berkata saudara harus dasarnya iman. Memang tanpa iman kenapa saudara? Kira-kira Alkitab memberi jawaban kalau tanpa iman? Tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Iya kan, saudara? Coba minta ayat 6, kita baca ayat 6, saudara. Jadi kita akan melihat iman ini sangat penting, saudara. Iman sangat penting. Saya bisa katakan ini modal Tuhan kasih buat kita. Amin, saudara. Amin. Jangan sampai saudara berkata, aduh 2024 tidak ada modal. Ini modalnya. Tuhan sudah kasih. Haleluya. Bilang kiri kanan, modal kita iman. Haleluya ya. Modal kita iman. Siapa yang masih ada cicilan di tahun 2024? Modalnya iman. Haleluya saudara. Makanya iman itu modal. Kalau tidak punya modal, saudara bisa usaha nggak saudara? Kalau ada modal, bisa. Modalnya apa? Iman. Maka bacanya ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Amin, saudara. Ada upah orang yang melandasi dengan iman. Amin. Saudara, iman ini kan sudah begini, saudara. Apa yang pernah Pak? Saya pernah mengikuti ibadah yang dilayani oleh almarhum Bapak Pendeta Jiawan Awandatu. Dia pernah berkata, itu iman itu adalah melihat yang tidak terlihat. Itu iman. Haleluya saudara. Melihat yang tidak terlihat. Sekarang mari kita membangun saudara, yang kita mau lihat ke depan positif atau negatif. Tergantung kita mau lihat dengan iman mana. Ada orang melihat, aduh, tahun 2004 susah banget, sulit banget. Berarti itu imannya. Tapi kita yang ada di tempat ini, di lantai bawah, kita harus melihat yang belum terlihat itu, yang tidak terlihat dengan iman, bahwa kita melihat yang positif. Haleluya saudara. Segala sesuatu ada jalan keluar. Segala sesuatu ke depan, Tuhan kita sudah ada di sana. Sebab itu saudara, kita akan membahas pagi hari ini saudara, mengenai iman ini berjalan berdasarkan iman. Saudara, saya akan bawa saudara ada 4 alasan kita harus berjalan berdasarkan iman. Yang pertama begini, karena Tuhan kita itu ada saat ini dan ada saat ini, dan waktu yang sama dia juga sudah ada di depan. Haleluya saudara. Itu iman. Yang kadang-kala orang yang melihat, aduh bagaimana sekarang, dia tidak mampu melihat di depan. Sekarang mungkin dia bilang, iya sekarang, bagaimana besok? Orang ini tidak mampu melihat ada Tuhan juga di depan di hari besok. Sebab itu di hari yang pertama di tahun 2024 ini, Tuhan memberi modal bagi kita. Apa saudara modal kita? Iman. Haleluya saudara. Kalau kita percaya kita punya modal iman, saya percaya Roh Kudus akan membuka mata rohani kita untuk mampu melihat yang belum terlihat. Saudara belum lihat, aduh saya ini masih, rumah saya masih kontrakan nih, belum lihat itu rumahnya, tapi saudara beriman. Haleluya saudara. Beriman yang belum terlihat itu. Lihat yang belum terlihat itu, bahwa di dalam iman itu ada. Kenapa saudara? Karena kan kita harus melihat Tuhan itu. Siapa yang punya bumi ini? Tuhan. Siapa yang punya seentero bumi ini?
Tuhan. Jadi semua mesti kembali kepada Tuhan. Oke, saya balik pada poin yang akan kita bahas, saudara. Karena, saudara, alasan kita harus berjalan berdasarkan iman karena Tuhan kita ada sekarang ini dan waktu yang sama sudah ada di hari besok. Sudah ada berdaulat bagi orang percaya di tahun 2024. Saudara, begini ya, saudara. Mari kita coba lihat dulu, saya ambil ayat pendukung dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2 tentang Abraham. Abraham ini ketika Tuhan datangi dia, Abraham ini kan seorang penyembah berhala. Dia belum percaya kepada Yahweh, belum percaya kepada Tuhan, ya saudara. Tapi ketika Tuhan datang kepada dia, saudara, Tuhan datang kepada dia, dan bagaimana dia mendasari untuk melangkah menuju ke Israel, melangkah menuju ke tanah Kanaan dengan modal iman. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara perhatikan ayat 1 dan 2, munculkan ayat 1 lagi, saudara. Dia berkata, Tuhan datang berfirman kepada Abraham, berbicara kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Negerinya dia tadi di Irak, saudara. Ya, daerah Irak sekarang maksudnya. Ya, tinggalkan tempat ini, pergi ke negeri, sudah jelas nggak negerinya? Tidak dikasih tahu. Sama dengan kita, saudara, Tuhan cuma bilang, pergi kamu ke tahun 2024. Sudah ada di 2024. Saudara, Tuhan sudah kasih tahu belum? Nanti ada ini, ada ini, ada ini. Tuhan belum kasih tahu, tetapi kita harus tahu dengan iman bahwa kalau Tuhan sudah bawa kita, itu pasti Tuhan menuntun yang baik. Haleluya, saudara. Jadi Abraham, pergilah kamu dari sanak saudaramu ini. Tinggalkan itu. Abraham sebetulnya tadi dia itu orang pengusaha, bapaknya itu pengusaha, dia bantu bapaknya, saudara. Tapi pengusahanya pengusaha patung. Jadi zaman dulu kan, saudara, orang menyembah berhala. Mereka menyembah mesti yang kelihatan. Jadi banyak patung-patung dibuat, dijual. Jadi mereka itu orang kaya. Tapi ketika Tuhan bilang, ya untuk apa kamu kaya di sana, Abraham, nanti kamu masuk neraka karena tidak percaya Tuhan, kan begitu. Kamu tinggalkan itu, kamu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan nanti. Nah, surah ayat ini berkata, pergilah dan saudaramu dari rumah kamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nanti Tuhan tunjukkan. Yang penting ini, iman itu yang penting kamu percaya dulu dan melangkah dulu. Haleluya, saudara. Percaya, melangkah dulu. Ayat yang kedua, ayat yang kedua. Kita baca 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oh, ternyata saudara yang dalam Tuhan, bagaimana Abraham ini ketika dia mau beriman kepada Tuhan, mau pergi berdasarkan iman, sekalipun dia belum lihat tanah Kanaan itu, Tuhan bilang, dasar imanmu itu, kamu akan jadi namamu masyhur dan engkau akan jadi berkat. Berarti Abraham akan diberkati Tuhan. Saudara, kita harus punya iman seperti Abraham, percaya sekalipun belum melihat. Itu modal kita, itu dasar kita. Harus iman. Makanya saudara, tolong jemaat Tuhan ya, jangan tepis-tepis. Sekarang kadang-kadang saya dengar ada juga jemaat sudah, memang iman dulu. Jangan, saudara, itu menghina Tuhan. Itu iman, apa tadi saya bilang, modal, itu dasar. Haleluya, saudara. Kalau saudara dan saya kadang-kadang ada pergumulan, ada masalah, saudara, ekonomi, keuangan, atau apapun, berusaha, saudara. Entah istri, entah suami, entah anak, harus bilang, kita harus terus beriman.
harus terus beriman. Dan siapa yang berkata itu? Kalau istri berkata, Pak harus beriman terus, jangan berhenti. Suami jangan bantah itu. Jangan bilang beriman, beriman. Udah dari dulu juga beriman, beriman. Jangan, yang itu menghina Tuhan. Jangan. Bilang saja amin. Sekalipun engkau belum melihatnya pertolongan Tuhan, belum alami, tetap bilang saja amin. Haleluya saudara. Kalau suamimu bilang, istrimu mungkin sedang lemah. Aduh, kenapa kita punya keuangan, kita punya perkebunan, sudah lewat tahun 2023, sudah 2024, tapi belum juga. Ketika begitu, saudara istri ngomel-ngomel begitu, suami sebagai suami, saudara harus bilang, kita terus beriman, jangan berhenti beriman. Istri jangan bilang, beriman dari dulu juga saya sudah beriman. Jangan keluarkan kata-kata itu. Karena kata-kata itu menghina siapa? Tuhan. Karena yang berfirman ini Tuhan, bukan pendeta. Haleluya saudara. Begitu juga anak-anak. Begitu juga orang tua. Ketika ada pergumulan, bahkan mungkin 2023 belum, saudara berkata, sudah 1 tahun saya berdoa, sudah 1 tahun lebih saya minta, tapi saya sudah beriman, tapi belum juga. Baik orang tua, baik anak bilang, jangan berhenti beriman, karena itu modal. Haleluya saudara. Jangan berhenti beriman. Bilang kiri kanan, jangan berhenti beriman. Bilang sama-sama, terus beriman. Haleluya saudara. Terus beriman. Gini ya saudara. Saya masih konteks Abraham. Abraham dan Sarah dijanjikan Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini bicara keturunan, ya saudara, bicara keturunan. Saudara, kadang-kala saudara, iman yang kita sudah imani seperti Abraham dan Sarah. Ya, satu waktu Abraham dan Sarah pernah nggak mereka berhenti beriman? Pernah mengenai ini? Pernah? Ya. Buktinya sudah lama kita berdoa, minta keturunan, tapi Tuhan tidak kasih. Oh, ternyata firman Tuhan itu tidak benar. Tuhan sudah bilang, sudahlah, tidak usah beriman. Nah, si istri juga bilang, iya, ya sudahlah, tidak usah beriman. Malah istrinya dorong-dorong suami, udahlah, ini budaknya. Kamu kawin saja dengan budak supaya dapat keturunan. Berhenti beriman. Padahal Tuhan kalau sudah bilang beriman, percaya, terus, Tuhan tidak pernah berdusta. Haleluya. Tuhan tetap akan genapi apa yang Tuhan bilang. Abraham dan Sarah berkata, sudah tidak mungkin. Kita sudah tua, tidak mungkin punya anak lagi. Tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang, Abraham, kan saya cuma minta kamu beriman. Yang kamu bilang, logika kamu memang betul. Namanya memang sudah tua, umur sudah mau 100 tahun, bagaimana akan punya anak? Tapi kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Mungkin kita pergumulan konteksnya berbeda-beda, saudara. Yang kita hadapi lewati tahun 2023 yang belum Tuhan kabulkan, saudara. Tapi melalui firman Tuhan di awal tahun ini, kamu harus tetap berjalan berdasarkan iman yang Tuhan sudah taruh itu. Jangan pernah lepaskan iman itu. Sekarang kalau saya tanya saudara, ada di antara saudara mungkin sedang beriman, mau punya anak. Jangan berhenti beriman. Kalau Tuhan belum kasih, jangan komplain Tuhan. Jalani aja. Amin saudara. Jalani aja bersama Tuhan. Kapan Tuhan mau kasih? Bilang tidak tahu, tapi saya punya iman. Haleluya saudara.
Demikian juga pergumulan yang lain, saudara. Baik di dalam rumah tangga, di dalam keuangan, dalam pekerjaan kita. Saudara, aduh Tuhan belum tolong, aduh belum lihat nih tahun 2023, saya belum alami mujizat yang engkau mungkin harapkan. Saudara, jangan berhenti beriman. Karena Tuhan yang engkau sembah di tahun 2023, Tuhan yang sama yang ada di tahun 2024. Amin, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji 2023, terus engkau berkata, aduh buktinya belum, Tuhan belum kasih. Mungkin tahun 2024, makanya 2024 Tuhan mau kasih. Makanya jangan berhenti beriman. Kembali Abraham tadi, saudara. Akhirnya saudara, sudah waktunya Tuhan, Sarah akhirnya hamil, punya anak. Beriman kepada Tuhan bukan menurut waktu kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, itu menurut waktunya Tuhan. Haleluya, saudara. Itu waktunya Tuhan. Nah, saudara yang selamat Tuhan, saya balik lagi kepada Ibrani tadi, tapi saya akan baca dari, tadi sudah baca ayat 9, tapi sampai ayat 12 kita akan baca itu, saudara. Ayat 12, 11 sampai 12. Ayat 9 sampai 12. Pasal yang sama tadi. Mari kita baca lagi. Ibrani 11 ayat 9 sampai 12. Oh, ini belum baca tadi. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji satu itu. Terus, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang berikan janji itu apa? Setia. Amin, saudara. Jadi pada akhirnya, saudara, karena iman kembali mereka beriman. Saya bilang tadi, Abraham dan Sarah ada saatnya iman mereka turun, tapi Tuhan datang lagi bagi mereka, beriman lagi. Perjalanan rohani kita kadang seperti itu ya, saudara. Kadang iman turun. Makanya penting kita terus ada dalam persekutuan-persekutuan rohani, baik dalam keluarga kita, baik di dalam gereja kita, saudara. Baik dalam kita membaca firman Allah. Tujuannya apa? Firman Allah kan tujuannya supaya iman kita, saudara, bertumbuh. Tujuan supaya iman kita yang sudah apa, saudara, sudah kendor mulai kuat lagi. Tujuan supaya kita baca atau dengar firman Allah supaya kembali percaya lagi. Iya, saudara. Firman datang lagi kepada Sarah dan Abraham sehingga mereka percaya lagi. Dan ternyata betul apa yang Tuhan janjikan dulu, engkau akan punya anak, engkau akan punya keturunan seperti bintang digambarkan dan pasir di laut. Dan itu terjadi. Dan Tuhan kembali kepada mereka. Tuhan tidak diam-diam kasih. Tuhan bilang, bangkit dulu kan punya iman. Saudara, karena iman ini bisa dibilang apa, saudara? Suatu penghubung kita dengan Tuhan. Haleluya, yang tidak boleh putus. Kalau digambarkan, saudara, di rumah saudara ada apa ya, saudara? Toran-toran air. Saudara, bagaimana air bisa tersalurkan di tampungan-tampungan, itu ada pipa yang akan menyalurkan itu. Bagaimana dari sana air bisa sampai di sini? Bangunnya pipa dulu. Makanya Tuhan tidak boleh melepaskan kita, itu gambaran iman. Iman dulu, Tuhan balikkan lagi Abraham dan Sarah. Iman dulu. Kembali kamu harus beriman. Bangun lagi iman yang dari Ur Kasdim itu, yang sudah semenjak awal kamu sudah bangun, percaya. Bangun lagi iman itu. Dan mereka kembali lagi beriman. Dan Tuhan kabulkan itu.
Saudara dan saya juga saat ini, saudara, kembali lagi kita. Saudara, kadangkala perjalanan hidup kita, saudara, ada hal-hal itu, saudara. Ada hal-hal yang kadangkala kita khawatirkan, gitu. Orang Kristen kadangkala masih ada khawatir, kan, saudara? Nah, masih. Murid-murid Yesus saja, sudah, yang pada waktu masih hidup bersama dengan Yesus, masih waktu Yesus belum terangkat ke sorga. Matius pasal 6 ya, kalau sudah lihat sana ayat 25 sampai 33, bagaimana murid-murid itu khawatir. Mereka khawatir tentang bulan depan, tahun depan, atau hari besok. Hari besok mereka khawatir. Bersama dengan Yesus, tapi itu bisa datang, saudara. Bisa datang. Demikian juga kadangkala kita, saudara, orang percaya, kadangkala itu bisa datang. Karena apa, saudara? Kalau murid-murid karena makanan, karena pakaian. Ada banyak apa, saudara? Alasan-alasan yang kadangkala dengan alasan itu, saudara, kita menyimpulkan, saudara, dalam kehidupan kita, oh, itu sudah tidak mungkin lagi. Tapi kembali lagi, baik Abraham dan para murid ini, Tuhan Yesus hanya berkata begini, kamu jangan khawatir akan hari besok. Selama engkau beriman kepada Tuhan, Tuhan itu bukan manusia. Kalau berbicara hari ini, besok berubah. Tuhan ini kalau dia bicara hari ini, tetap dia akan komitmen. Haleluya, saudara. Sebab itu beriman terus kepada Tuhan. Kalau kita terus beriman kepada Tuhan, Tuhan bilang jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Tuhan, saya khawatir, Tuhan. Aduh, tahun ini nanti kontrakan ini habis nih, Tuhan. Tempat usaha kontrak ini habis nih, Tuhan. Tuhan, saya khawatir gimana nih tahun ini mau bayar anak kuliah ini besar, Tuhan. Saudara, ketika hal itu datang, saudara harus bangun iman kepada Tuhan. Amin. Bangun iman langsung kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya, Tuhan. Aku percaya iman yang kubangun dari awal sampai sekarang. Aku percaya Tuhan tetap ada. Dunia ini kadangkala, saudara, kalau kita lihat, saudara, di akhir zaman ini mengenai iman, dunia ini, saudara, mulai apa ya, saudara, mulai, maksudnya orang-orang yang berpikiran dunia, saudara, kadang-kala mulai mengejek orang yang beriman. Kamu iman-iman aja, begitu. Tidak boleh, orang percaya tidak boleh begitu omongannya. Kalau saudara lihat ada orang bergumul atau apa, saudara bilang, kamu beriman itu sudah benar. Sudah benar. Terus beriman. Sekarang kamu bertindak saja. Apa saja yang bisa dijangkau oleh tangan, kata firman, lakukanlah itu. Amin, saudara. Susah apalagi cari kerjaan, susah lagi usaha begini, susah. Terus beriman, bilang terus beriman kepada Tuhan. Lakukan terus apa yang kamu bisa lakukan. Karena iman sedang membawa kita melihat yang belum terlihat atau yang tidak terlihat. Itu iman. Ada lagi ayat, saudara, berkata begini. Filipi 4 ayat 6, saudara. Ini saya munculkan ayat ini karena ini musuh daripada iman sebetulnya, saudara. Atau ini pembunuh iman yang tanpa disadari orang percaya, saudara. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa, saudara? Apapun juga. Haleluya, saudara. Coba tahan dulu ya ayat ini. Coba sedikit, saudara. Apa yang membuat kakak khawatir? Kadang-kala kalau saudara pakai jari tangan banyak, saudara. Saya khawatir ini.
Tapi Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin, saudara. Jangan. Kalau itu datang, bisa datang nggak? Bisa datang. Tapi jangan tinggal di sini. Atau kamu harus tolak. Tolak dengan apa? Dengan iman. Aku percaya. Amin, saudara. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti beri jalan keluar. Tuhan pasti beri mujizat. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah iman. Terus saudara, 2-3. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, ternyata kalau kadang-kadang khawatir ini datang, gimana caranya? Saudara, jangan kamu khawatir. Bagaimana supaya tidak khawatir? Apa dikatakan? Nyatakanlah keinginanmu. Orang khawatir karena keinginan yang positif ya. Keinginannya belum tercapai. Belum dikabulkan. Jadi dia khawatir. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Tapi gimana caranya? Saya sedang khawatir. Nyatakan keinginanmu itu. Tapi keinginan ini sudah setahun saya sampaikan. Nyatakan lagi keinginanmu itu. Amin. Kepada siapa? Allah. Amin, saudara. Kepada Allah. Dalam apa? Doa. Berarti masuk kamar. Haleluya, saudara. Kalau lagi khawatir, saudara, jangan pergi ke mall. Biayanya besar, saudara. Saudara bisa belanja-belanja yang tidak terlihat dari rumah tadi. Jangan saudara bilang, inilah iman. Tidak terlihat dari rumah, sekarang terlihat di mall. Ini bahaya ini, saudara. Itu bukan iman. Yang Tuhan suruh bukan ke mall, tetapi keinginanmu nyatakan kepada Allah di dalam doa, di dalam kamar. Amin, saudara. Bahkan Tuhan bilang, masuk dalam kamar, tutup itu pintu. Bukan ambil kunci mobil, masuk mobil, pergi ke mall, bukan. Masuk kamar, tutup pintu, kata Tuhan. Nyatakan keinginan. Haleluya, saudara. Dengan ucapan syukur dikatakan Tuhan. Nyatakan dengan ucapan syukur. Maksudnya apa? Kalau iman itu, saudara beriman dengan ucapan syukur. Percaya Tuhan, engkau tidak pernah terlambat. Sekalipun kadang-kadang kita merasa terlambat, tapi Tuhan tetap tidak pernah terlambat. Satu lagi, saudara, 1 Petrus 5 ayat 7. Ini ada mata sayup-sayup, saya lihat nih, ini soalnya begadang ini tadi malam. Baca ya, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Haleluya, saudara. Serahkan khawatir itu. Gimana serahkan? Ya balik di tadi. Cara menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, masuk kamar, tutup apa? Pintu, berdoa. Amin. Itu serahkan. Dan itu sebaliknya, saudara, engkau sedang membangun iman. Amin, saudara. Engkau sedang membangun iman lagi. Tuhan, saya bangun iman lagi kepada Tuhan. Karena kita berdoa itu, kita sedang membangun iman terus kepada Tuhan. Kita sedang berdoa bahwa kita sedang menyatakan, aku percaya janji Tuhan yang dan amin. Kita sedang berdoa, sebetulnya kita sedang menyatakan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah berdusta. Aku percaya Engkau pasti menggenapinya. Itu kita sedang membangun iman. Sebab itu, saudara Islam Tuhan, firman Tuhan yang saudara kita dengar saat ini, saya akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya sebenarnya punya 4 poin, saudara. Ini 1 poin pertama, tapi ya saya harus memaklumi, saudara. Saya melihat ada mata-mata, ada. Saudara, ya kalau saya masuk poin 2, saudara lihat saya begini. Ketika ngorok. Ada yang saya lihat tangannya sudah begini, jangan tidur.
Ya oke lah saudara, kita maklumi saudara menikmati tahun baru tadi malam ya, jadi saudara kurang tidur. Sebelum itu sekali lagi saya masuk dalam saudara, saya kembali pada poin yang pertama dalam tema kita berjalan berdasarkan iman. Biarlah di tahun yang baru ini kita di lantai atas lantai bawah jemaat Tuhan yang ada, mari kita terus dasarkan perjalanan hidup kita dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Karena Tuhan kita yang kita sembah, Dia ada di tahun 2023, Dia juga ada di tahun 2024. Dan Tuhan yang kita sembah, sebagaimana Abraham, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia pernah turun imannya, tapi tetap Tuhan genapi janjinya. Mungkin kita juga pernah turun iman kita tahun 2023, tapi firman Allah ini membangkitkan iman kita. Kembali beriman kepada Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah ya Tuhan, setiap kami yang ada saat ini, iman percaya kami ya Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Allah. Iman percaya kami kembali bangkit ya Tuhan. Mungkin kami ada seperti Abraham, dulu pernah iman kami turun, tetapi Tuhan, Abraham kembali bangkit beriman kepada Tuhan, dan Tuhan menggenapi. Kami percaya demikian juga itu terjadi pada kami. Di tahun 2024 ini kami mendasari hidup kami dengan iman, dan Tuhan pasti menggenapi janji-janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kepada yang bertugas boleh maju ke depan. Perjamuan kudus yang bertugas. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Sudah ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah, yang membawa iman kami untuk mengingat bagaimana kami diselamatkan, bagaimana kami ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala dosa kami, Tuhan, Engkau sudah menebusnya. Sebab itu kami memperingatinya dengan ucapan syukur melalui penebusan tubuh dan darah Kristus ini. Tuhan, kami percaya tubuh dan darah Kristus telah mematahkan segala kuasa dosa, mematahkan segala kutuk apapun. Kami juga percaya melalui tubuh dan darah Kristus membuka semua pintu-pintu berkat bagi kami Tuhan. Berkat dalam rumah tangga, berkat dalam masa depan kami, berkat dalam karir kami dicurahkan oleh Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah membenarkan hidup kami, yang sudah membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, bukan dengan barang fana. Dengan barang fana, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan
sekali lagi perjamuan kudus ini untuk kita mengingat akan karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita, yang membebaskan kita dari kutuk-kutuk dosa, tuntutan dosa apapun, sehingga kita adalah orang benar-benar merdeka melalui penebusan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami, Engkau juga memberkati hidup kami. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Mari kita pegang cawan kita, dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan di awal tahun yang baru. Firman dan tubuh dan darahnya telah menyucikan kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kita mau berdoa saat ini. Tuhan, lihat tangan-tangan kami terangkat kepada-Mu Tuhan. Dengan iman kami percaya di awal tahun ini, di sepanjang tahun 2024 ini, iman percaya kami kepada-Mu bahwa Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau juga Tuhan adalah Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Setiap kami yang datang saat ini, pergumulan apapun, kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati. Silakan duduk, lantai bawah silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya dan dikuatkan oleh tubuh dan darah Kristus. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kedua, tugas persembahan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, setelahnya kami dengar firman-Mu, menikmati tubuh dan darah-Mu. Saatnya kami umat-umat-Mu akan membawa korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa dengan hati yang tulus, maka semuanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Balas berkat sesuai dengan janji firman kepada kami yang memberi dengan sukacita. Kami akan memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ribuan persembahan dinyalakan.
masuk dalam pengumuman, ini ada setiap wadah mempersiapkan puji-pujian. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Kalau mau panggil bersaksi satu-satu, wah, nggak cukup. Jadi setiap wadah, yang pertama adalah wadah pelprik. Maju ke depan, kita akan mempersiapkan pujian menyanyi buat Tuhan. Ayo semua. Yang di bawah juga, lantai bawah, ayo. Pelprik pria. Mari yang merasa pria yang sudah bapak-bapak. Ayo, ayo Anes. Bapak, ada dua lagi. Bapak Fendra dan Bapak Umar. Ayo. Saya bukan wadah ini. Sama Bapak Umar. Berjalan sebenarnya. Seluruh kaum bapak-bapak dan persembahan pujian kedua dari seluruh WSP. Mari semua dari bagi suara
Dan selanjutnya dari seluruh dewasa muda dan remaja maju ke depan semua. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, yang di bawah masih ada? Ayo. Nah, semua. Yang cewek-cewek di depan, ayo. Di belakang, mereka di depan. Main di gereja. Yang di belakang,
surga. Dan pujian terakhir anak-anak sekolah minggu maju ke depan semua. Adik-adik sekolah minggu yang di bawah, Ayo Jo, tampil yang bagus Jo ya. Tampil yang bagus ya. Duduk aja. Ya betul ya. pujian dan seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada. Kemana? Ada tempatnya dia. Tuhan Yesus memberkati seluruh puji-pujian dari seluruh wadah-wadah yang ada, dan itulah kesaksian kita buat Tuhan Yesus bahwa kita semua diberkati Tuhan. Dan puji Tuhan, terima kasih pertama-tama kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan, bahkan seluruh petugas yang sudah melayani dalam perjamuan kudus, yang bertugas WL Singer, pemain musik, multimedia, ASER, semua pelayanan yang kita sudah lakukan saat ini, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bahkan seluruh kehadiran umat Tuhan yang ada, kita percaya sama-sama kita sudah melayani Tuhan, sama-sama kita sudah memuji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dan untuk pengumuman, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manorek sebagai Gembala Sidang. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak Tubuh Gembala untuk didoakan. Dan untuk doa bersama segenap majelis gereja, pengurus wadah dan pelayan Tuhan diadakan pada hari Rabu ya, tanggal 3 Januari tahun 2024 ya, mulai jam 8 melalui via Zoom. Diharapkan semua untuk dapat ikut bersama, karena ini untuk mengawali setiap pelayanan kita di tahun yang baru ini.
Dan Komsel akan dimulai di tanggal 10 Januari 2024. Begitu juga dengan ibadah gabungan akan dimulai pada tanggal 12 Januari 2024. Doa pagi di gereja hari Sabtu 6 Januari 2024 mulai jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan tanggal 7 Januari 2024 ibadah raya masih seperti biasa 2 kali. Ibadah raya pertama jam 8 pagi dan ibadah raya kedua jam 5 sore, dan sekolah minggu sudah juga mulai jam 10 pagi di gereja. Ya, puji Tuhan, itu saja pengumumannya, dan kita tambahan dari Bapak Gembala. Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Dan di akhir ibadah doa tutup. Tapi kita edukasi Yesus Bapak Pendeta yang meminta dan memberkati. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur, rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap kami yang sudah hadir di pagi yang indah ini, dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan setiap orang tua, tidak ada yang terlewati. Semua kami sudah dilawat oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami di tempat ini, kami tahu bahwa langkah kami dituntun oleh Tuhan lewat dasar iman yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidup kami, supaya kami lebih kuat, supaya kami tetap berharap bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebab itu kami taruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami pulang berbeda dengan kami datang, karena berkat Tuhan itu tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan baik bagi kami, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.
Yesus memberkati.